Saya Nurizati Safitri. Dan saya Rizky Alifa. Apa itu HAM, hak warga negara, kewajiban asasi, dan kewajiban warga negara? Yuk kita simak videonya. Hak asasi manusia adalah hal yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dan kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Kewajiban asasi merupakan dasar setiap orang. Kewajiban warga negara adalah tindakan yang harus dilakukan oleh warga negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Bagaimana ya hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar-dasar sila Pancasila? Sila pertama menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama. Sila kedua menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Sila ketiga menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Sila kelima mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Lalu, bagaimana hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila? Hak kewarganegaraan pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan pada pasal 27 ayat 2. Hak dan kewajiban bela negara pada pasal 27 ayat 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul pada pasal 28. Kemerdekaan memeluk agama pada pasal 29 ayat 2. Pertahanan dan keamanan negara pada pasal 30 ayat 1 dan 2. Hak mendapatkan pendidikan pada pasal 31 ayat 1. Kebudayaan nasional Indonesia pada pasal 32 ayat 1. Perekonomian nasional pada pasal 33. Dan kesejahteraan sosial pada pasal 34. Nah, bagaimana hak kewajiban warga negara dalam nilai praksi sila-sila Pancasila? Contoh pada sila pertama yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Contoh pada sila kedua yaitu tidak merasa pada orang lain. Contoh sila ketiga cinta tanah air dan bangsa. Contoh pada sila keempat tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh pada sila kelima menghormati hak-hak orang lain. Apa ya penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Sikap egois, rendah kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat hukum, dan penyalahgunaan teknologi. Contoh kasus pelanggaran hak terjadi karena penegakan hukum yang masih belum optimal, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran tinggi, dan merebaknya kasus HAM. Contoh kasus pengingkaran kewajiban seperti merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, dan melanggar lalu lintas. Apa saja sih upaya pemerintah dalam penanganan? Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga.
Dinas Tenaga Kerja Kota sejak awal Januari lalu melakukan pendataan terhadap 40.000 karyawan di ribuan perusahaan yang ada di Kota Bengkulu. Dari hasil pendataan ini diketahui masih banyak perusahaan yang melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 terkait masa kerja karyawan kontrak. Dari temuan Dinas Tenaga Kerja, didapati puluhan perusahaan masih menggantung masa kerja karyawannya meski sudah melebihi masa kontrak yang diisyaratkan undang-undang yakni selama 3 bulan. Jika mengacu aturan undang-undang, seluruh karyawan kontrak yang melebihi masa 3 bulan kerja tersebut secara otomatis sudah dianggap sebagai karyawan tetap meskipun dalam perusahaan tempat ia bekerja tidak memutuskan status secara resmi. Dari segi pendapatan pun, Disnaker menemukan ratusan karyawan ini masih menerima penghasilan sebagai karyawan kontrak. Karenanya Dinas Tenaga Kerja Kota meminta seluruh perusahaan tersebut untuk memberi ketegasan terhadap status para karyawannya. Kalau tidak dipenuhi secara otomatis, ini kalau bicara karyawannya ya, kalau bicara karyawannya mereka adalah karyawan tetap. Itu dari sisi status karyawannya kalau tidak dipenuhi. Kalau dari sisi ketenaga kerjaan artinya operasionalnya, kita bisa tutup. Tapi tetap saya akan berkoordinasi dengan provinsi dengan pengawas. Ferdi Dwiansah, RBTV melaporkan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa Badan Usaha Tetap Google telah membayar pajak kepada Indonesia. Sebelum melepas jabatannya sebagai Dirjen Pajak, Ken Dwi Jugi Asteadi mengumumkan Google akhirnya membayar pajak tahun 2015 di Indonesia. Ken menambahkan ada 6 billing yang dibayarkan, namun Ken enggan menyebut besar nominalnya. Sedang jenis pajak yang dibayarkan adalah pajak penghasilan PPH dan PPN untuk tahun 2015. Sesuai pasal 2 ayat 5 huruf N Undang-Undang Pajak, penghasilan Google termasuk badan usaha tetap yang merupakan subjek pajak di Indonesia. Ini karena Google telah mendapatkan penghasilan melalui aktivitas usaha di Indonesia seperti pemasangan iklan yang ditaksir mencapai triliunan rupiah. Dan mengenai teknisnya yang lain-lain, ini yang dibayar adalah jenis pajaknya pajak penghasilan PPH dan PPN, itu aja, PPH dan PPN. Mengenai jumlahnya saya tidak bisa menyebutkan karena ada undang-undang kerahasiaan pasal 34. Ya. Tidak hanya Google, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga mengaku masih mengejar penyedia layanan digital lainnya seperti Facebook dan Twitter dan saat ini sudah pada tahap finalisasi. Untuk tarif pajak tidak akan dibedakan dan tetap mengikuti aturan yang sama yang dikenakan terhadap Google. Penghasilan yang diraih oleh para penyedia layanan digital ini berasal dari iklan Indonesia karena mereka menyediakan ruang bagi berbagai produk Indonesia.